Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiram Dasudo, Stambuk A401-20082. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Pancasila. Bagian A, kesejarahan Pancasila setelah kemerdekaan. Definisi Pancasila. Pengertian Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berhasil mendirikan negara merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangan malah baru bisa dikatakan bahwa perjuangan baru mulai, yaitu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri negara, The Founding Father, telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan diisi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa. Kemudian, yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila, tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPPK oleh Ir Soekarno, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, mulai Dekret Presiden 5 Juni 1959 dan Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1996 berhubungan dengan Ketetapan nomor 1/MPR/1988 nomor 1/MPR/1993. Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara Indonesia hingga sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan pengakuan pemerintahan Nietzsche atau Nederland-Indisch Civil Administration. Setelah itu, Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa proklamasi RI merupakan hadiah dari Jepang untuk melawan propaganda Belanda. Pemerintah RI mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden, kemudian memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh tanggapan bahwa ciri negara demokrasi adalah multi-partai. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
terhadap asas liberal. Pembentukan negara RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam KMB, Konferensi Meja Bundar, bahwa Indonesia terbagi ke dalam beberapa negara bagian. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia, yaitu Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Daya, Bangka Belitung, dan Riau. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950 sampai akhirnya RIS hanya terdiri dari Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia. Ketika negara ini kemudian bersama sepakat untuk kembali ke Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan dan memakai Undang-Undang Dasar 1950 sebagai konstitusi sementara. Walaupun Undang-Undang 1950 merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal, sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Penyimpangan yang mencolok pada masa Undang-Undang 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 sampai 1950 dengan 59 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Selain itu, ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat, termaksud partai politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Bagian B. Pancasila sebagai objek kajian filsafat. A. Pengertian filsafat. Filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Filsafat dapat kita lihat artinya dari dua sisi, yaitu sebagai metode atau cara dan sebagai hasil berpikir. B. Pancasila sebagai objek filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Konsekuensinya, kelima sila bukan terpisah,
terpisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Pendapat tokoh tentang Pancasila sebagai filsafat Indonesia, kajian filsafat hukum. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber hukum dalam negara Indonesia. Bagian C, Pancasila dalam kondisi saat ini. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya, nanti perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat mengatasi, memulihkan kondisi dari ancaman COVID-19. Pada kesempatan tersebut, saya juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan. Proses penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut saya, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.